kita mulai ya sore hari ini. Sudah absen ya? Oke. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Iya. Gimana kabarnya sore ini? Baik, sudah mandi? Sudah, pastinya sudah ganteng, wangi ya. Gak ngantuk ya? Tenang nih. Ya, coba. Hari ini kita akan belajar di pertemuan keberapa? Kedua ya. Seperti biasa, sebelum kita mulai pelajaran, kita berdoa dulu. Doanya untuk siapa? Yang pasti, yang pertama untuk orang tua, untuk mama papa ya, agar Mas Rafa ketika belajar di bimbel Ibu Neni berkah manfaat ya. Yang kedua untuk siapa? Untuk Bu Neni sebagai guru les, untuk Bapak Ibu guru yang di sekolah juga, maupun semua guru-guru yang pernah mengajar Mas Rafa ya. Kali ini kita akan berdoa, baca Fatihah dulu, habis itu kita doa ya. Ala niyatis salamah wal afiyah, al-Fatihah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma, amin Allahumma amin. Oke. Baik ya, hari ini Bu Neni pelajarannya, lesnya adalah bahasa Indonesia. Nah, jadi karena bahasa Indonesia itu termasuk materi TKA, nah Bu Neni hari ini mau nerangkan sebentar tentang apa itu TKA ya. Nah, apa sih sebenarnya TKA? Coba lihat sampai apa ini, coba dibaca. Gebiar ya. Gebiar TKA Matematika 2025 ada apa di sini? Simulasi ya, tryout dan pembahasan soal secara mudah dan asik ya. Ini kemarin digunakan untuk yang kelas berapa? 12. Kelas 12 itu berarti kelas berapa? SMA ya. Mau lulus ya. Nah, ini yang tahun 2025 itu untuk yang kelas 12. Yang sekarang mau dilaksanakan TKA 2026 itu kapan? April. Ya, ini bulan apa? Januari 2026. Ini untuk siapa TKA-nya? Untuk SD kelas 6 dan SMP kelas 9. Loh Bu, Rafa kan baru kelas 5. Ngapain kok harus belajar TKA? Pasti kan gitu pertanyaannya ya. Nah, jawabannya adalah karena semakin kita lebih dulu persiapan, semakin bagus. Nah, makanya saya senang sekali punya murid kayak Mas Rafa yang ibunya sangat care banget. Bu Neni punya, tapi ternyata mamamu juga punya. Loh, artinya apa? Kalau Bu Neni biasanya anak-anak tak kasih tidak langsung dalam sebuah buku, tapi nanti langsung tak kasih latihan soal. Dan Bu Neni di bimbel ini menghindari kertas. Maksudnya menghindari kertas, saya tidak akan sering ngasih kertas lembaran dalam soal ya. Tapi nanti biasanya langsung Bu Neni terangkan, tak suruh mencatat. Apa gunanya? Agar ketika Bu Neni terangkan, terus dicatat ulang, semakin apa? Ingat. Kalau Bu Neni kasih sembarangan soal, misalkan dari sini Bu Neni fotokopikan, terus ayo kita latihan soal nomor 1 sampai 5. Seringnya apa? Ketika sampai rumah nanti bisa jadi kertasnya hilang. Kalau tidak rapi dan ini. Ya, jadi nanti kita akan bahas soal-soal di sini. Juga Bu Neni punya bank soal. Apa itu? Bank kan menyimpan uang bukan? Nah, di sini bank soal. Bu Neni punya soal banyak sekali tentang latihan soal-soal TKA. Ya, nah sebelum jauh ke sana, Bu Neni pengen nerangkan dulu ke Mas Rafa ya. Posisinya sekarang kamu kan di sini ya. Kelas 5, semester 2. Bulannya Januari 2026. Ya, nah apa yang akan kita capai menuju TKA? TKA-nya berarti besok
besok yang 2027. Oke? Nah, sekarang kelas 6 kakak kelasmu, saya yakin di sekolah sudah mulai persiapan. Untuk apa? Menghadapi ini. Sekarang di bulan Januari sudah mulai ada pendaftaran. Ya, pendaftaran untuk siapa saja yang mau ikut TKA. TKA itu sebenarnya apa sih? T ini apa, Mas? Tes. K nih, kemampuan. A ini apa? Akademis. Nah, apa sih maksudnya dari TKA ini? Sudah pernah diterangkan Pak Guru-guru belum? TKA ini tujuannya untuk apa? Mas Rafa kan kelas 5, bakal esok kelas 6, bakal esok lulus. Lah nek lulus itu mau lanjutin ke mana? SMP 1 Yubok. Nah, kan sudah ada ancang-ancang. Saling dulu Bu Neni lulusan terbaik dari SMP 1 Yubok. Angkatan 93. Di tahun 1993, Bu Neni lulus terbaik paralel dari kelas A, B, C, D, E waktu itu. Skor Bu Neni ijazahnya 101. Ya. Dan karena waktu itu tidak TKA istilahnya, tapi apa? Panas. Nilai panas murni. Atau kalau sebelum TKA istilahnya ujian nasional. Nilai Bu Neni juga bagus, maka bisa masuk mana? SMA Negeri 1 Kudus. Nah, gitu. Jadi sebenarnya hampir sama. Kalau nilai TKA mau bagus, kamu pengen masuk SMP 1 Yubok lewat jalur prestasi, langsung keterima. Pengen ke sekolah yang kamu ingini bisa. Tanpa mikir-mikir bahwa aku kok piye ya nek kegeser nilai rapotku kayak gitu. Yang sekarang berlangsung itu kan kadang nilainya sudah merasa bagus, tiba-tiba ada dari SD lain, akhirnya apa? Rankingnya kegeser gitu kan? Atau juga ada sistem zonasi. Nah besok itu kalau Mas Rafa ikut TKA, ikut daftar, nanti nilainya itu kan hanya di matematika dan bahasa Indonesia. Ini yang mata pelajaran ya. Untuk SD matematika dan bahasa Indonesia. Ya, SMP matematika dan bahasa Indonesia. Kalau SMA 3 tambah bahasa Inggris. Tapi ada juga mata pelajaran pilihan. Oke, sampai sini paham ya? Nah, gunanya kita belajar TKA karena biar apa? Biar orang dalam tanda kutip kecacalan. Maksudnya kecacalan apa? Yang ini tahun 2025 kemarin itu kan baru pertama kali kelas 12. Persiapannya mepet. Kenapa berani bilang mepet? Karena dia masih harus mempersiapkan kayak ini Mas Rafa kan nanti di sela-sela menuju kenaikan kelas. Ini kan semester 2 ya. Kan ini baru bulan Januari menuju Juni, nanti kenaikan kelas Juli kan gitu kan. Nah ini kan di tengah-tengahnya ini kan ada UTS atau mid semester, tengah semester ya, iya toh. Nah nanti di sini nanti ada kenaikan kelas UAS, ulangan akhir semester. Lah yang 2025 kemarin kelas 12 dia persiapan untuk ulangan tengah semester, juga persiapan untuk TKA 2026. Bayangkan, kelas 12 materinya sangat banyak. Bu Neni punya murid di sini yang tak kawal semester 1-nya, nilai matematikanya bisa 91, Mas. Tapi TKA-nya dikawal dari sekolah saja. Karena dia di sini itu, saya tawarkan program ini, dia bilang, Bu, sampun wonten pemadatan di sekolah. Romansanya dia kalau sudah di sekolah sudah cukup. Ternyata belum. Kenapa? Karena di sekolah kan ngajarnya banyak orang. Tidak bisa fokus. Terus apa? Waktunya hanya terbatas 2 bulan, 3 bulan. Itu mempelajari semua yang di sini. Gitu ya. Jadi nanti hari ini kita akan mulai yang bahasa Indonesia. Tidak harus semuanya, kita akan bedah satu per satu. Tapi
Bu Neni juga sesuaikan dengan materi yang kelas 5. Paham ya? Biar Mas Rafa tidak kemudian terlalu banyak materi. Kita belajar ini, juga belajar ini bisa Bu Neni sesuaikan. Gitu ya. Nah, selanjutnya ketika kemarin Bu Neni sudah menerangkan tentang matematika, kita kan akan 25 kali pertemuan. Itu sebenarnya dari sini awal ini sampai ke sini, ya. Karena kalau dalam satu semester kurikulum di sini itu 42 kali, seperti yang sudah dilakukan laksanakan Mbak Felin, ya. Kemarin itu satu semesternya 42 kali pertemuan. Jadi menurut Bu Neni, kamu nggak usah terlalu mikir, wah kok akhiman ya sekolah les dengan Bu Neni. Nggak usah seperti itu, enjoy. Jadi misalkan seminggu 2 kali kita laksanakan, seminggu 2 kali kita laksanakan. Tapi Bu Neni tetap mengacu pada materi. Ya, jadi kita fleksi. Oke ya. Oke, sekarang kita mulai ya. Ya, kita buka dulu sampai